maksudnya kita berikan jalannya, kemudian kita latih sehingga dia mampu, dia naik, begitu. Satu tips gitu dari mungkin dari Bu Tina terlebih dahulu silahkan. Oke, untuk memulai sebuah karir ya. Betul. Nah, kalau dari sisi karena saya orang development ya, dan lebih kepada bagaimana optimalisasi capability dari teman-teman semua, maka pertama cobalah temukan sesuatu yang memang sesuai dengan passion. Passion itu apakah sesuai harus misalnya, oh karena saya orang ekonomi pekerjaannya harus di bank, enggak seperti itu juga. Tapi passion itu adalah sesuatu yang kamu bisa nikmatin dari dalam diri kamu. Mulai bangun itu aja dulu. Jadi pekerjaan apapun sebetulnya kita bisa bangun bahwa we love this gitu ya. Jadi start dari sana, start dari niat. Kalau saya jadi bukan title-nya, bukan gajinya seperti itu, tapi mulailah karir dengan Bismillah, tawakal Allah. Ini sesuatu yang saya akan jalani dengan sungguh-sungguh dan ini akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya optimalkan yang saya mampu. Saya akan belajar. Saya akan optimalkan mentor-mentor yang ada di sini dan saya akan proaktif bertanya dan saya akan berusaha sebaik-baiknya. Mungkin kalau saya itu pendekatannya, mungkin dari sisi yang lain saya persilakan kepada panelis lainnya. Silakan. Oke, kalau dari saya sih mungkin tadi udah banyak ya di-share sama Pak Gerang. Itu kisi-kisi pertama tuh teman-teman kalau lagi udah lulus ya, udah dapat kelulusannya, masuk LinkedIn itu tadi. Jadi cara utama adalah lihat LinkedIn, perusahaannya apa, terus ya memang kalau passion memang benar ya Bu Tina ya, kalau passion itu harus diketahui dulu, karena kalau enggak ya sama aja nanti nggak akan bisa lebih baik dalam belajar atau bekerja atau nanti di perusahaan. Itu aja sih kalau saya bilang sih, kalau teman-teman udah lulus aktif ya di medsosnya, cari lowongan yang memang sesuai dengan teman-teman. Terus perusahaan-perusahaan mana yang tadi kalau Pak Begera bilang 10 perusahaan terpenting harus dipilih. Nah itu dicari tahu perusahaannya seperti apa, jobnya itu kayak apa, apakah saya cocok di situ, saya akan coba gitu sih tipsnya sih. Mungkin dari Pak. Jawaban saya sebenarnya sih itu nih, gampang kan sebenarnya. Tapi gini, teman-teman pasti kan sebelum lulus ada kesempatan untuk magang, intern gitu ya. Dan biasanya saya mendorong teman-teman yang mahasiswa tingkat akhir untuk mengambil magang di perusahaan. Karena apa? Biasanya kita bayar kerja kan, nggak mungkin teman-teman begitu lulus langsung bisa kerja, bisa ini, bisa itu, enggak. Pasti ada prosesnya. Nah biasanya di intern itu, di tempat kami, di sama Mas Kuita, kita memberikan waktu 3 bulan untuk teman-teman belajar sebelum nanti lulus beneran, lulus dan kemudian terima kerja gitu ya. Dan kadang-kadang 3 bulan itu bisa saja misalkan di finance atau di IT. Kemudian nanti begitu selesai magang, teman-teman kemudian lulus, itu bisa kita hire jadi karyawan langsung. Jadi kita nggak perlu beli kucing dalam karung gitu ya. Misalnya kalau kita rekrutmen kan misalnya ngetes, interview, kemudian ada fase-fase yang harus diikuti. Tapi dengan ada yang intern, kita udah tahu nih cara kerjanya teman-teman di sana seperti apa, sehingga user pun biasanya akan lebih senang memilih teman-teman yang sudah pernah belajar kerja, terutama tempat kami. Dan program-program itu biasanya sudah cukup banyak kok di banyak perusahaan. Contohnya kalau teman-teman tahu ada kampus Merdeka ya, dari kampus masing-masing. Nah itu biasanya kita akomodir, ada yang 3 sampai 6 bulan, bahkan tempat saya ada yang intern selama dia kuliah selama setahun. Dan alhamdulillah kan kemarin pandemi ya, ya kita syukuri lah kondisi pandemi kemarin, itu kan bisa online, kuliah bisa online, kerja juga bisa online dari rumah, jadi bisa dua-duanya jalan. Nah itu kita lakukan kemarin. Setelah lulus ya teman bisa pilih cocok apa enggak. Nah setelah itu mungkin program-program seperti yang Mbak Tina dan Pak Giran sini lakukan, mungkin tempat yang diundang bersama MT. Itu ada satu pilihan bagi teman-teman untuk belajar juga. Nah itu salah satu cara-cara teman-teman untuk belajar. Cocok nggak sih dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan ditekuni? Biasanya orang lulus kan biasanya bingung kan, mau kerja apa? Saya cocoknya di mana? Apakah kerja di udara, air, atau di darat gitu kan biasanya kan sesuai primbonnya. Nah itu biasanya cara-cara dengan yang saya sebutkan tadi ya, insya Allah itu bisa membantu teman-teman. Mungkin kira-kira itu saja daripada banyak kan. Silakan untuk Pak Giran mungkin ada tambahan. Terima kasih. Hidup. Tapi mungkin saya tambahin satu, masuklah pekerjaan, cari pekerjaan yang DP, Development Program, Graduate Program, Management Training, atau mau lebih hardcore, masuk perusahaan consulting.
Big Four, accounting firm, tapi bukan accounting firm aja sekarang mungkin, ya, business firm, PricewaterhouseCoopers, EY, KPMG, Deloitte, itu kan banyak ngomong, Accenture, itu juga bisa. Sekali lagi kami nggak jualan loh, kita benar-benar sharing di sini. Tapi saya saranin nih, kalau mau masuk development program, ya, kami semua di sini. Ya, kenapa? Kenapa kami? Survei dari McKinsey tahun 2022 sekarang ini job security itu menjadi top 2. Memang benar, tahun depan udah ngomongin resesi. Kalau startup sekarang banyak banget yang layoff. Ya kami yang senang sebenarnya ya, banyak dapat CV dari startup. Teman-teman yang belum masuk, yang masih cari-cari kerja, pertimbangkan job security itu penting, dan kami di ekosistemnya Sinarmas terutama, ya kalian sudah tahu seperti itu. Gitu. Thank you. Oke, baik. Tadi sangat menarik ya penjelasan dari masing-masing panelis gitu. Mulai tadi dari Bu Tina menjelaskan tentang yang paling penting itu adalah passion dulu, cari dulu passionnya. Bagi para fresh graduate sebenarnya ingin memulai karirnya kemana sih gitu ya Bu. Kemudian juga dari Bu Hinang gitu, yang selain passion juga harus branding diri sendiri dari sosial media, terutama mungkin di LinkedIn ya Bu, untuk jobs itu. Dan juga yang sangat menarik juga tadi dari Pak Adit ya Pak, untuk fresh graduate bisa memulai dari internship, karena dari internship bisa mulai dari project-project yang kecil, terus jadi belajar banyak lagi, kemudian nanti belajar lebih lagi, dikasih kerjaan yang lebih menarik lagi gitu ya. Dan tadi terakhir Pak, untuk development program ya Pak, mungkin sekalian kita juga jadi tertarik nih, development program itu ada sebetulnya itu apa sih, dan juga programnya itu kira-kira seperti apa sih? Mungkin dari Ibu Tina kali ya, untuk head of program di Tech Connect. Ya, terima kasih Kak Juara. Jadi memang development program kalau di Tech Connect ini, terutama di entitasnya kita, itu ada macam-macam. Jadi kita mulai dari level yang paling fresh graduate, itu namanya adalah STEM DP. Nah, STEM DP itu apa? STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, Math. Jadi kita strengthening di part ini. Jadi programnya itu macam-macam. Jadi ada yang ITDP. ITDP pun macam-macam lagi. Ada yang untuk menjadi developer itu program bootcamp 6 bulan dulu didik, cuma belajar toh, baru 6 bulan deployment. Nah, ini lagi ada yang kita mau launching segera di bulan akhir bulan ini, namanya adalah DADP. Itu adalah Data Analytics Development Program. Ini beda, dia bukan bootcamp 6 bulan, tapi dia bootcamp selama 1 tahun, tapi diselang-selingin dengan mentoring dan juga project dengan langsung BU-nya seperti itu. Nah, selain ITDP kita punya namanya Engineering DP. Engineering DP ini pun bervariasi. Ada yang di sektor tambang batu baranya, ada yang di sektor renewable energinya, ada yang di sektor dari electrical dan engineeringnya. Nah, ini juga bervariasi. Nah, selain engineering tadi apalagi ada juga math. Math ini ada FADP. Jadi teman-teman yang lulusan dari finance accounting itu bisa join di FADP. Ini adalah financial analyst. Dan yang menarik dari program FADP ini, selain kalian juga belajar bekerja, kalian juga nanti dipersiapkan untuk ambil sertifikasi internasional, namanya adalah CFA atau Charter Financial Analyst. Nah, ini kita biayain nih, mulai dari preparationnya, ujiannya ini lumayan mahal ya. Dan ini kita untuk orang-orang yang justru nanti misalnya lulus, ini akan menjadi poin plus, karena nggak gampang memang lulus dari CFA. Dan orang-orang pilihan-pilihan ini nanti fast tracknya akan lebih cepat seperti itu. Nah, program-program kita ini benar-benar disiapkan ya, tidak hanya dikasih katakanlah uang saku ataupun gaji, tapi juga mentor-mentor yang capable, project-project sponsor yang capable. Jadi adik-adik yang masuk melalui program development kita akan bisa berinteraksi langsung dengan top leadernya kita, dengan C-level, dengan GM. Dan project-projectnya juga dikasih adalah project-project strategik. Mulai dari kalau misalnya itu tadi FIDP, melakukan financial modeling, melalui ikut terlibat dalam M&A, ya seperti itu. Ada di sini dari ekonomi, finance, ada ya. Nah, itu nanti bisa jadi pilihan. Kalau yang IT apa project-projectnya, ada capstone project juga, bikin aplikasi
bikin website, kemudian back end, front end, semua disiapkan teman-teman. Data analytics, Python, apa semua kalian bisa belajar. Selain dengan belajar dengan vendor yang kita tunjuk, nah kita juga punya platform namanya My Learning, di mana teman-teman bisa akses sertifikasi apa saja. Yang penting itu adalah bagaimana time managementnya. Dan My Learning kita ini udah engage dengan banyak vendor yang keren-keren seperti EDX ya, Cornell University kita juga. Kemudian kalau misalnya mau ngambil sertifikasi MIT, kalau tadi ada ekonomi bisa ngambil Modern Finance dari MIT, itu ada 8 modul, bisa selesai 1,5 tahun. Selama teman-teman masuk dalam program ini itu boleh diambil. Mungkin itu nanti detailnya banyak sekali, kayaknya kalau udah ngomongin DP ini saya tuh kayak pingin jelasin karena ini menarik banget. Intinya teman-teman, jurusan apapun monggo nanti itu bisa kontak tuh Ragera gitu kan. Soal nanti mau ditempatkannya, oh tapi saya minatnya di Bank Sinarmas, tinggal ngomong aja, nanti kita tinggal salaman ya, kita kirim ke sini ya, ke Samsek bisa juga gitu. Mungkin itu dulu dari saya, yang lain mungkin mau menambahi silakan. Oke, kalau ya kita juga Bank Sinarmas memang ada program development program ya. Sekarang ini kita development program itu kita bagi dua memang, untuk yang bisnis atau untuk yang IT atau lebih ke digitalnya gitu. Nah yang kita buka untuk IT yang digital ini kita ada 3 program. Dari yang tadi mungkin udah tahu ya, internship dulu nih, ada internship camp ya, terus freshman dan juga yang leader. Jadi dibedakan nih, kalau teman-teman yang masih semester 6, semester 5 itu bisa join di internship camp. Jadi benar-benar dilakukan, dan ini nggak harus datang ke Jakarta karena kita masih online dan offline, jadi hybrid pelaksanaannya. Nah kalau untuk yang memang bukan dari IT ataupun orang digital, mungkin bisa kita yang namanya ada untuk tim bisnisnya. Tim bisnis kita itu ada untuk corporate maupun yang detail. Nah itu kita akan ajarin tuh apa sih perbankan, seperti apa. Plusnya adalah kalian akan belajar perbankan, baik dari sisi IT maupun dari sisi bisnis ataupun yang non bisnis. Itu dalam program kita pasti akan diinfokan atau mempelajari tentang perbankan, yang mungkin agak berbeda nih dengan mining ataupun dengan agak similar ya sekuritas gitu. Nah, teman-teman bisa memilih di situ. Program kita akan mulai di awal tahun ya, untuk yang internship maupun yang bisnis tadi. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk selalu cek web kita, ada di LinkedIn, ada web kita yang ada di depan, ataupun juga di Jobstreet, semua kita ada. Nanti teman-teman join lagi. Saya jadi juga pengen ikutan jualan nih, ya. Walaupun orang rekrutmen tapi boleh dong jualan. Baik, teman-teman, mungkin teman-teman tahu ya pasar modal, karena lagi hits nih. Investor-investor muda banyak yang bermunculan, dan juga semenjak pandemi kenaikannya sangat luar biasa sekali, dan itu membuat kami di perusahaan Sinarmas Sekuritas maupun aset manajemen lainnya gitu ya di industri ini tiba-tiba dapat lonjakan peminat, lonjakan investasi. Nah, kalau teman-teman ternyata tertarik ke situ, tadi saya lihat ada ekonomi, ada manajemen gitu ya, itu bisa saja ada dua jalur di tempat kami biasanya. Pertama di sales development program. Kita juga bikin program seperti itu. Jadi teman-teman akan diajarkan bagaimana cara berjualan. Nah, kemudian juga ada satu lagi yang namanya manajemen training untuk research. Jadi research ini yaitu kita belajar menganalisa bagaimana si capital market ini bergerak. Setiap harinya kan masih bergerak ya. Kalau teman-teman lihat di bursa itu kan selalu ada grafik, ya kita selalu naik turun. Nah itu kita gimana cara belajar bacanya, dan kemudian bisa memberikan saran atau analisa kita terhadap orang-orang investor tadi. Nah itu bisa belajar. Tapi di riset ini bukan berarti teman-teman belajar riset kok, enggak. Tapi teman-teman akan diputar, itu akan belajar di equity brokerage, akan belajar juga di fixed income, akan belajar di investment. Jadi lengkap, semuanya akan belajar. Sehingga begitu lulus dari MT ini, teman-teman sudah siap mau kemana aja. Mau tetap berkarir di tim riset, silakan. Mau berkarir di equity, silakan. Di investment boleh gitu. Jadi ini yang kita siapkan. Karena kita tahu bahwa industri ini kecil-kecil cabai rawit. Kita pengen menyaingi teman-teman dari bank gitu ya.
Jadi harus bisa akselerasinya harus cepat gitu karena mengimbangi dari teman-teman yang di perbankan. Jadi mau nggak mau kita harus bikin satu program supaya bisa istilahnya nanti orang melek akan namanya investasi. Teman-teman kan tentu di sini diminta untuk belajar investasi ya dari sejak dini untuk nabung dan lain-lain. Nah salah satu metodenya adalah dengan investasi tadi. Nah itu ya 2 jalur yang kita berikan kepada teman-teman. Jadi jualannya sama, silakan cek ke booth kami di depan kalau ingin bertanya gitu ya, atau cek di website kita. Nah kalau ingin ngobrol seperti apa sih programnya, monggo. Saya ada di sana dan saya ada di sini sampai hari Minggu. Kalau nggak salah besok ada job fair ya, di jualan lagi nih. Jadi ada 2 hari saya di sini. Manfaatkanlah karena jarang-jarang ketemu. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you. Ini 3 orang ini expert semua. Saya kebanyakan tugasnya nyariin orang, rekrutmen buat development program ini. 1, sesuai dengan tema sesi kita, accelerate your career faster than the rest. Akselerasikan, gaskan ya karirmu itu ya lebih cepat dibanding yang lain. Resepnya bener deh, ambil ikut apply graduate program. Karena apa? Mau nggak mau kamu harus belajar. 1, belajarnya bukan seperti sistem SKS, ada teori segala macam, udah praktikal banget. 1, dan kedua memberikan kesempatan buat kamu untuk beradaptasi dengan culture perusahaan. Dan yang ketiga, kamu dikasih mentor, kamu dikasih coach yang bisa nge-guide kamu. Enak gak sih tugasnya belajar dikasih uang saku? Ya betul ya. Tapi memang benar, belajarnya waktunya memang benar-benar kamu dikasih jangka waktu yang gak lama, jadi kamu harus belajar semua. At the end, setelah kalian lulus graduate program, kamu akan menjadi istilahnya pasukan khusus kalau di angkatan di tentara lah ya, yang wawasannya akan berubah dari seorang mahasiswa menjadi seorang lulusan graduate program. Saya hanya bisa bilang itu kenapa? Karena saya nge-track lulusan graduate program itu bagus-bagus. Intinya itu. Ya, thank you. Oke, baik. Tadi sangat menarik ya. Sudah dijelaskan satu persatu dari masing-masing. Dan benefitnya apa sih kalau ikutan development program gitu ya? Tadi akan ada mentoring, akan ada banyak sekali pembelajaran melalui development program. Gitu. Oke, mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan juga, aku mau mengingatkan bagi para peserta di sini yang pengen tahu lebih lanjut nih, tertarik ya dengan program-program yang sudah dijelaskan, nanti bisa ke booth yang ada di depan atau juga bisa langsung book ke website dari company kita masing-masing gitu. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan tentang programnya apa saja ya. Nah sekarang mungkin yang jadi pertanyaan para peserta di sini, kira-kira pembukaan rekrutmennya kapan aja sih? Gitu. Kapan kita bisa mulai daftar? Mungkin saya jawab dari rekrutmen. Kami di T-Connect setiap saat terbuka. Buka aja karir.tconnect.co.id. Kita jujur, mohon maaf nih ya, nggak terima CV offline, CV hard copy nggak terima. Karena apa? Semua sudah tersebar digital, kapan saja. Bahkan kamu bisa foto QR code di depan, kamu bisa bagikan ke teman-teman seangkatan kamu, daftar nih, keren banget nih T-Connect. Ya, saya rasa di CV Invest sama Bank Sinarmas juga ada QR code masing-masing. Silakan difoto, dibagikan, dan saya rasa kayaknya buka setiap saat ya. Mungkin Pak Adit sama Bu Inang bisa share kapan aja bukanya. Oke, baik. Kalau untuk yang MT Research kita bisa buka kapan saja sebenarnya, tergantung dengan nanti kita pakai kuota. Kemarin kita dengan 3 orang saja kita jalan. 3 orang kita jalan, tapi karena kan kita kejar-kejaran ya biasanya dengan kondisi di market yang memang lagi naik turun ya, apalagi ini lagi naik-naiknya kemarin. Nah itu biasanya kita cepet-cepetan. Nah biasanya kalau teman-teman yang tidak harus dari finance atau ekonomi atau keuangan gitu ya, tapi dari misalkan bahkan dari IT, kemarin saya dapat yang dari agroteknologi itu juga apply dan ternyata bisa juga menganalisa dan belajar di situ, akhirnya ya lumayan juga kan bisa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak perlu dari belajar keuntungan finance, tapi bisa juga.
Nah itu kita setiap hari kita open, tapi nanti tergantung batch-nya masuknya di bulan apa. Jadi kita akan proses terus tiap ini karena kan kita kebutuhannya juga sangat banyak ke depannya. Kalau bisa nanti level director kami semuanya berangkat dari MT Research, karena akan lebih bagus. Atau program dari FADP, ITDP, dari program semua lah. Sehingga sudah terbiasa dan siap tempur nanti di jenjang di atas. Kira-kira begitu. Bu Hinang, Sinarmas. Bang Sinarmas juga buka setiap saat ya. Teman-teman bisa buka websitenya. Di situ sudah ada posisi apa aja. Tapi yang apa sih yang terdekat? Kita memang pembukaan di Februari itu adalah untuk bisnis nih. Jadi development program untuk bisnis di retailnya ya, teman-teman yang mungkin suka bernegosiasi atau mungkin marketing dan lain sebagainya, kita ada open di Februari. Di bulan yang sama pun juga kita ada open untuk yang memang suka analisa atau mau jadi data analitik dari IT, dari matematik, engineering, itu kita open, itu untuk freshman. Gitu, jadi kita buka di Februari juga. Nah, untuk kapan lamarnya udah bisa mulai dari sekarang. Lihat aja di webnya, scan code, mau lewat aplikasi apapun kita ada di sini. Masuk aja ke booth di depan. Oke. Karena ngomongin date to date paling dekat apa dari kami TechConnect, ITDP Information Technology Development Program sama Financial Analytics Development Program itu masih menjadi target untuk tahun ini. Jadi antara November Desember kedua program itu masih dibuka. Jadi yang lulusan STEM tadi, Science, Technology, Engineering, Math, free to apply, silakan, masih terbuka. Dan kalau diterima ya dimulai tahun ini juga. Tapi kalau untuk setiap tahunnya tadi Mbak Tina udah jelasin, kita ada FADP, DADP, ITDP, LEDP, INDP dan lain sebagainya. Jelasnya datang ke booth kami. Thank you. Oke, baik. Tadi sangat menarik. Berarti teman-teman bisa langsung apply aja nih ke career website masing-masing gitu ya, karena kita selalu open. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena ini kan dari industri yang berbeda-beda. Kira-kira bagi para fresh graduate yang penasaran, prospek karir mereka ke depannya itu seperti apa sih? Saya dulu kali ya. Ya kalau mau lihat karir ke depannya kayak apa, mungkin yang kemarin hadir ya, yang hadir seminar itu contoh adalah yang kalau bilang accelerate ya, dia dalam 5 tahun sudah jadi level division head, yang mana itu sudah punya tim dan dia bisa membawahi beberapa tim dan bertanggung jawab masuk ke jajaran manajerial. Itu merupakan accelerate, percepatan banget karir. Nah, kuncinya untuk jadi seperti apa kalau teman-teman kemarin datang, disitulah kalian harus bisa kolaborasi ya. Gak bisa yang namanya instan, teman-teman gak bisa instan. Jadi semuanya tuh harus ada proses. Nah di sini Bang Sinarmas ada banyak fast track. Memang program kita ada fast track, tapi semua melalui proses. Jadi teman-teman jangan berharap bahwa kapan saya bisa jadi tim leader atau apa kalau belum melalui proses itu. Jadi kalau di Bang Sinarmas semua posisi yang tadi disebut development program, camp itu adalah mempunyai career path. Jadi sudah tertulis career path-nya nanti 5 tahun menjadi apa, 2 tahun ke depan jadi apa. Tapi itu juga akan terlihat dari teman-teman dalam kinerja teman-teman juga. Gitu. Itu dari Mas. Mas Adit, boleh? Yes. Oke, saya jadi kayak pikir-pikir tadi. Intinya begini, direktur kami ada yang kelahiran tahun 91, which is berarti berapa usia? 31 tahun. Itu sudah direktur, sudah 2 tahun di direktur. Jadi memang teman-teman yang masih muda-muda ini jangan takut, jangan merasa bahwa masih ada ya di atas langit ada langit gitu pasti. Tapi nggak usah khawatir, kita latih semuanya dan biasa kita berikan pelatihan di program tadi dan pasti akan menjadi satu posisi yang diinginkan. Contoh ada juga direktur marketing kami itu dari backgroundnya IT teman-teman, tapi beliau ternyata tertarik di marketing. Akhirnya sampai sekarang berhasil dan membawa perusahaan kami menjadi ya achievement cukup bagus sekali dibanding tahun sebelumnya, mencetak sejarah. Kemudian juga bagian lain juga rata-rata memang posisi ekonomi finance itu menjadi direktur di keuangan ya, itu juga ada teman kita. Tapi yang pasti yang saya juga takjub adalah teman-teman yang dari IT, kemudian dari yang bukan ini apa namanya, yang di hukum pun tiba-tiba menjadi
director operation gitu kan bisa beda gitu ya jalurnya, tapi bisa karena memang kita berikan tergantung dari passion teman-teman. Berikan itu maksudnya kita berikan jalannya, kemudian kita latih sehingga dia mampu, dia naik begitu. Jadi semua istilah kita di bos ya, istilahnya atasan kami di sini itu tidak ada yang setelah langsung naik begitu saja atas tindakan tantangan Tuhan gitu misalnya. Kamu naik enggak, tapi biasanya kita tarik, kita masukin ke program, kita latih, begitu dia lulus bagus, kita naikkan. Jadi semuanya kita siapkan, bukan berarti karena nggak ada orang dia naik, enggak, kita latih dulu. Gitu. Dan itu memang development program tadi sampai dengan Pak Girat memang salah satu cara teman-teman untuk belajar cepat dan juga akselerasi tadi. Gitu aja. Mungkin Mbak Tina sebagai PIC dari Mbak Tina. Oke, mungkin nggak jauh beda ya dengan tadi Mas Adit ya, bahwa di Tektonik ini juga banyak leader-leader kita yang masih muda memegang view yang cukup besar-besar dan masih muda. Kalau kemarin juga memperhatikan CEO Nanofest juga cukup muda ya, betul? Ada yang datang nggak waktu opening kemarin? Nggak ya? Kalau nggak datang nanti mungkin pas sore udah bisa lihat juga ya. Nah, artinya apa? Artinya memang bahwa kesempatan itu untuk fast track tadi kalau kata Brand sama kita juga punya itu gitu. Dan salah satu yang mungkin saya mau infoin juga bahwa kita sangat komit untuk membangun leader dari dalam. Artinya apa? Peluang karir teman-teman di entitas di ekosistem kita di Sinarmas ini sangat besar karena pada prinsipnya semua sama. Kita komit untuk membangun leader dari dalam. Baru-baru ini kita sudah juga mendapatkan award Build Leader from Within, dan itu dipertandingkan dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, dan alhamdulillah Sinarmas ini mendapatkan award untuk itu. Sebetulnya bukan awardnya, tapi kami ingin menunjukkan bagaimana komitmen perusahaan untuk ngebangun. Dan itu gimana ngelihatnya dari program development yang ada. Jadi kalau tadi kita ngomongin fresh graduate itu ada tadi STEM-DP. Nah, setelah STEM-DP ini kita ada program lanjutannya namanya MDP. Ini untuk posisi supervisor up ya, atau superintendent. Kalau sudah ikut nanti MDP ada lagi programnya untuk manajer, percepatan jadi manajer, namanya ECDP, Executive Competency Development Program. Setelah ini apalagi jangan takut, program kita sangat berkesinambungan. Ada namanya LDP, Leadership Development Program. Ini untuk GM. Kalau GM ini dalam satu tahun perform bagus, dia bisa turn around company, maka program selanjutnya ada Senior Leadership Development Program. Dan kalau mereka sudah proven juga di sini, program terakhir kita untuk memegang satu BU namanya ada Mini CEO. Mini CEO ini adalah mereka yang kita pilih berdasarkan performance-nya akan langsung dikasih satu bisnis. Nah, pegang bisnis ini, tingkatkan productivity-nya, tunjukkan improvement-nya, dan ketika itu proven Anda akan ditunjuk menjadi CEO secara langsung. Dan ini open untuk siapa saja sepanjang bisa menunjukkan performance dan tidak performance saja, tapi juga bagaimana value-nya dan juga attitude dan karakternya. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tina, Bu Tina, Pak Adit dan juga Pak Dera. Berarti dari diskusi kita barusan semakin terlihat bahwa teman-teman para peserta di sini dapat apply ke perusahaan kami bahwa karir teman-teman akan sangat prospekful. Nanti sudah ada card-nya gitu ya sampaikan. Oke, mungkin kalau misalnya bisa aku simpulkan tadi dari awal bagi para peserta di sini bisa mulai dulu temukan passionnya, coba brand yourself, kemudian bisa ikut dalam program yang ada di perusahaan kami gitu. Jadi ada dari Tektonik, dari Sinarmas, Unikas, dan juga ada dari Nanofest. Mungkin sekian diskusi kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Teman-teman nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung datang ke booth kita masing-masing di depan ya. Terima kasih semuanya. Thank you.